Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 267. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apakah Master Alkemis kita ada yang menyinggung Papiliun Pil? Kata Kaisar Liu Xuanrui. Yang mulia, Anda mengenal saya. Untuk menyinggung Papiliun Pil itu tidak mungkin, ucap Pei Leng. Kalau begitu, apa yang terjadi sebenarnya? Ucap Kaisar Liu Xuanrui yang mengerutkan kening berpikir dan bertanya-tanya. Kemudian Kaisar Liu Xuanrui memerintahkan seseorang pergi ke Papiliun Pil untuk memastikannya. Yang mulia, ini tidak baik, kata orang lainnya yang bergegas menuju ke hadapan Kaisar Liu Xuanrui dengan panik. Di bawah tekanan aura Zhao Qinpeng, pemimpin kuno yang bernama Kucing yang sebelumnya mengeluarkan auranya langsung terhempas terhuyung-huyung mundur ke belakang dan seteguk darah segar merembes dari sudut mulutnya. Kedatangan Zhao Qinpeng yang tiba-tiba membuat mereka terkejut, namun prajurit kota tetap melanjutkan misinya. Beraninya kamu melawan departemen penjaga kota saya, kata Kucing. Itu Tuan Papiliun, kata penjaga Papiliun yang nampak senang dan bersemangat di saat Tuan Papiliun Zhao Qinpeng turun tangan sendiri. Saat ini Zhao Qinpeng, Xiaoya dan Subo berjalan maju menghadang pasukan penjaga kota. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak sombong seperti ini di Papiliun Pil saya? Sekarang cepat pergi sebelum saya benar-benar marah, kata Zhao Qinpeng dengan mata yang sangat ganas di saat melihat tempatnya berantakan. Tuan Zhao Qinpeng, maaf saya tidak berniat untuk membuat keributan, tapi hari ini tolong Tuan serahkan para penjahat itu yang bersembunyi di Papiliun Pil Anda, ucap Kucing. Penjahat apa? Saya tidak tahu. Saya sudah katakan cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam, ucap Zhao Qinpeng. Zhao Qinpeng, cepat menyingkir. Serahkan penjahat dari 5 kerajaan itu. Jangan bertindak melawan dinasti Wei saya. Jika tidak, kamu akan tahu akibatnya, kata Kucing dengan nada yang mengancam. Komandanku, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi, kata Pei Leng. Siapa kamu beraninya mengusir pasukan penjaga kota saya? Kata Kucing yang menganggap Pei Leng hanya alkemis biasa. Buka matamu lebar-lebar, saya adalah Pei Leng, Ketua Papiliun Pemurnian Pil Istana. Sekarang saya memerintahkan bawa semua pasukanmu untuk mundur. Ternyata itu Tuan Pei. Walaupun kamu ketua pemurnian Pil Istana, tapi kamu tidak berhak ikut campur dengan urusan departemen penjaga kota saya. Lebih baik Tuan Pei ikut bujuk Tuan Papiliun Zhao Qinpeng untuk menyerahkan penjahat dari 5 kerajaan itu kepada kami, kata Kucing. Kilatan dingin terlintas di mata Zhao Qinpeng. Sudahlah Tuan Pei, sepertinya nama ketua pemurnian obat istanamu tidak memiliki reputasi untuk bisa mengusir mereka. Biarkan saya mengusir mereka dengan cara saya, ucap Zhao Qinpeng sangat marah. Aura Martial King-nya melonjak, kemudian melesat dalam sekejap mata sampai di depan Kucing. Sebuah tinju ganas langsung dilayangkan. Kucing bahkan tidak sempat bereaksi dan dia terhempas jatuh keluar dari Papiliun Pil. Sebuah jejak tinju terlihat di dadanya. Dia pun menyemburkan seteguk darah. Kalian semua lempar yang lainnya dari Papiliun Pil, ucap Zhao Qinpeng. Dalam sekejap semua pasukan penjaga kota termasuk geng Dewan ditendang secara paksa keluar dari Papiliun Pil. Jika kalian tidak pergi, jangan salahkan saya karena membunuh kalian dengan kejam, kata Zhao Qinpeng mendengus dingin disertai niat membunuh yang tajam. Oke, kamu Zhao Qinpeng berani melakukan ini hanya karena orang dari 5 kerajaan itu. Saya ingatkan ini semua belum berakhir, kata komandan penjaga kota, dan mereka semua pun pergi dari sana. Pei Leng, kamu bisa lihat sendiri perlakuan arogan departemen penjaga kota itu, kata Zhao Qinpeng. Peng Lei pun kemudian bergegas pergi untuk melapor kepada Kaisar Liu Xuanrui. 陛下，那正是
Scene berpindah kepada istana kekaisaran. Yang mulia, wakil komandan geng dewan dari Departemen Penjaga Kota bertindak sombong dan juga menangkap teman Yellow Hong Tao yang bernama Tuan Qincen. Dia ingin menyelamatkannya, namun malah diusir dengan tidak hormat oleh Departemen Penjaga Kota. Dan inilah akar masalahnya, kata Ki Heng yang baru kembali dari aula senjata. Yang mulia, di Tanah Suci Darah juga Presiden Nan Gongli nampaknya memiliki persahabatan dengan Tuan Qincen ini. Dan akar masalahnya juga hampir sama, kata Huang Quan yang juga baru kembali dari Tanah Suci Darah. Mengapa dia ditangkap Departemen Penjaga Kota? Siapa sebenarnya Tuan Qincen ini? Apa identitasnya? Sehingga dua kekuatan seperti Tanah Suci Darah dan Aula Senjata membelanya sampai ke titik seperti ini. Ucap Kaisar Liu Xuanrui yang nampak bertanya-tanya. Cepat cari tahu identitas Tuan Qincen ini, kata Kaisar memberi perintah. Baik yang mulia. Kalian panggil Liu Cheng, suruh dia menghadap kepada saya, ucap Kaisar Liu Xuanrui. Sedikit info, Liu Cheng ini dia adalah seorang direktur dari Departemen Penjaga Kota. Yang mulia, bawahan menghadap, kata Liu Cheng yang baru datang. Liu Cheng, siapa Tuan Qincen ini? Mengapa Departemen Penjaga Kota menangkapnya? Apa kesalahannya? Tanya Kaisar Liu Xuanrui. Namun yang membuat Kaisar cukup heran, Liu Cheng yang merupakan direktur Departemen Penjaga Kota mengatakan dia tidak mengetahuinya. Ini jelas membuat Kaisar Liu Xuanrui cukup terkejut. Namun di saat itu terlihat Pei Leng dengan ekspresi yang masih kelihatan marah telah sampai di istana. Yang mulia, bawahan menghadap, kata Pei Leng. Pei Leng, berita apa yang kamu dapatkan dari Papiliun Pil? Tanya Kaisar Liu Xuanrui. Kemudian Pei Leng menceritakan semua yang terjadi dengan jelas dari awal sampai akhir. Dan selain itu semua, yang mulia, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pasukan penjaga kota mengepung Papiliun Pil berniat untuk membawa dengan paksa orang di Papiliun Pil. Ini bukan hanya tidak memberi wajah kepada Papiliun Pil, tapi secara terang-terangan menampar wajah Papiliun Pil di mata publik. Ucap Pei Leng melapor kepada Yang Mulia Kaisar Liu Xuanrui. Mendengar ini, Kaisar menjadi sangat terkejut dengan tindakan Departemen Penjaga Kota. Bahkan Liu Cheng, dia berkeringat dingin, nampak sangat terkejut dan juga malu karena ada peristiwa sebesar ini terjadi, namun dirinya sebagai Direktur Departemen Penjaga Kota tidak memiliki berita apapun. Kemudian di saat itu bagian penyelidik informasi yang telah mendapatkan semua data diri lengkap tentang Qincen. Sedikit info, bagian penyelidik informasi ini adalah mata-mata rahasia yang dibentuk oleh Kaisar Liu Xuanrui sendiri yang bergerak secara pribadi di bawah perintahnya yang disebut Bayangan Hitam. Bayangan Hitam kemudian memberikan semua informasi tentang Qincen kepada Kaisar. Kaisar dengan buru-buru langsung membuka selip kertas data diri itu yang berisi nama Qincen, seorang murid dari 5 kerajaan, berusia 17 tahun, juara 1 kompetisi ibu kota selatan kuno, seorang martial ancestor, membantai seluruh keluarga Peng, memecahkan dinding batu sulit Papiliun Pil, dan karena itu juga membuat Zhou Qimpeng sangat menghormatinya, bahkan memanggilnya master. Apa? Bagaimana mungkin? Ucap semua pejabat dan juga Kaisar Liu Xuanrui yang nampak sangat terkejut dan tercengang. Kaisar, apakah informasi ini tidak salah? Pikir Ki Heng. Dia dan juga pejabat lainnya nampak meragukan informasi ini. Seorang bocah 17 tahun, hanya dari 5 kerajaan yang sangat terpencil, tapi memiliki kualifikasi seperti itu, memiliki bakat seperti itu. Bahkan jika dibandingkan dengan jenius dinasti Dawei, itu masih terlampau jauh. Informasi ini diberikan oleh bayangan gelap dan ini sangat dapat dipercaya kebenarannya, ucap Kaisar Liu Xuanrui. Kaisar, dia masih tercengang. Bukan hanya Zhou Qimpeng dari Papiliun Pil, bahkan Presiden Tanah Suci Darah Nan Gongli dan Ketua Aula Senjata Yellow Hong Tao. Ketiga pengaruh besar ini membela Qincen dengan habis-habisan. Tapi dikatakan setelah sampai di kota, Qincen tidak ada kontak dengan Tanah Suci Darah maupun Aula Senjata. Tapi mengapa mereka membelanya sampai ke titik ini?
Sepertinya anak ini dikultivasikan oleh kekuatan besar di daratan secara diam-diam, pikir Kaisar Liu Xuanru yang nampak gemetar dan berkeringat dingin di saat memikirkan kekuatan besar yang ada di belakang Qin Chen, dan mungkin sekarang dinasti Dawainya dalam ancaman bila menyinggungnya. Ayo kita pergi ke departemen penjaga kota, ucap Kaisar Liu Xuanru, Huang Quan, Qi Heng, Pei Leng, Liu Cheng, pejabat lainnya dan juga sejumlah pasukan di bawah pimpinan Kaisar dengan buru-buru bergegas pergi menuju departemen penjaga kota. Sementara di sisi lain di kediaman pangeran ketiga, bodoh, mengapa kalian begitu bodoh? Sekarang Pei Leng mungkin telah melaporkannya kepada ayah, kata pangeran ketiga memarahi komandan penjaga kota yang bertindak ceroboh. Kaisar dan lainnya pasti akan pergi ke departemen penjaga kota. Kita harus secepatnya memaksa Qin Chen untuk mengakui surat pengakuan kejahatannya. Jika tidak, kita akan dalam masalah. Ayo kita pergi ke departemen penjaga kota, kata pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga, patriark keluarga Leng bersama pasukan dan lainnya dengan buru-buru bergegas pergi menuju departemen penjaga kota. Scene berpindah kepada departemen penjaga kota, tepatnya di penjara hitam. Terlihat Qin Chen selama beberapa hari ini di penjara hitam. Dia terus berlatih dan berkultivasi. Pada saat ini, kultivasi Qin Chen berada di ranah martial ancestor tahap puncak. Akhirnya tinggal satu langkah lagi dia akan menerobos ranah ke-6 martial venerable. Selama Qin Chen dapat menerobos ranah martial venerable, dia tidak akan terlalu khawatir di saat harus berhadapan dengan seorang raja bela diri martial king. Faktanya, pada saat ini Qin Chen memiliki tanaman obat spiritual tingkat 7 dari rawa kematian hitam waktu itu, untuk mungkin bisa membuatnya menerobos. Namun untuk menyempurnakan pil tingkat 7 butuh tempat yang nyaman dan juga tenang. Tidak mungkin menyuling pil obat tingkat 7 di penjara hitam ini. Jika pemurniannya gagal, maka itu akan sangat merugikan. Di saat Qin Chen memikirkan hal itu, Tuan Qin, saya mendapat kabar bahwa pemimpin kuno dan wakil komandan geng Dewan memimpin pasukan penjaga kota menuju ke Pavilion Pil untuk menangkap murid dari 5 kerajaan. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di Pavilion Pil sekarang, ucap Kapten Tian memberi kabar kepada Qin Chen. Apa? Mereka sangat berani melakukan itu, kata Qin Chen yang nampak marah dan juga khawatir. Namun di saat itu tiba-tiba, wakil komandan geng Dewan, jangan masuk, kata penjaga pintu masuk penjara hitam di saat melihat geng Dewan memimpin sekelompok pasukan menuju penjara hitam. Geng Dewan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin memberontak? Ucap Kapten Tian. Menyingkir kamu Tian, posisimu juga telah dicopot. Saya akan mengambil alih tahanan ini, ucap geng Dewan. Tujuannya saat ini untuk memaksa Qin Chen menandatangani surat pengakuan kejahatannya bagaimanapun caranya. Berhenti, jika kamu ingin membawanya, lewati saya terlebih dahulu, ucap Kapten Tian memasang badan menghalangi geng Dewan. Aura martial venerable tahap awalnya melonjak. Sebuah tinju dilayangkan dan boom, tinjunya dan tinju geng Dewan bertabrakan, menimbulkan gelombang fluktuasi sesaat, dan mereka berdua sama-sama dipaksa mundur beberapa langkah. Tian, kamu sejak kapan menerobos martial venerable? Tidak heran kamu begitu sombong di depanku. Namun itu saja belum cukup. Kalian kepung mereka. Baik Tuan. Sekelompok pasukan dan beberapa kapten pun mengepung Kapten Tian dan Qin Chen yang masih berada di dalam penjara dengan nyaman. Bocah, apakah kamu sangat nyaman di dalam sana? Apakah kamu tahu wanitamu yang cantik itu telah disukai oleh pangeran ketiga? Kamu dapat tenang, setelah kamu mati, pangeran ketiga akan merawat dan memberi kenikmatan dunia padanya. Dan temanmu yang lainnya akan dijual untuk menjadi budak. Sedangkan untukmu Tian, setelah jabatanmu diambil, saya juga akan menghampiri istri dan putrimu. Khusus putrimu, dia sudah remaja dan cukup cantik dan belum merasakan kenikmatan. Biarkan saya yang akan mengajarinya. Hahaha, ucap geng Dewan sambil tertawa terbahak-bahak.
Geng Dewan, kamu binatang. Jika kamu berani menyentuh anakku, aku pasti akan membunuhmu, ucap Kapten Tian yang terlihat sangat marah di saat teringat istri dan putrinya. Ucapan Geng Dewan ini membuatnya serasa lebih sakit daripada kematian. Hahaha, sepertinya kamu sangat menyayangi putrimu. Jangan khawatir, sebelum dia mati, saya akan memberinya kenikmatan sebagai seorang wanita, ucap Geng Dewan. Ekspresi Kincen tiba-tiba menjadi dingin di saat mendengar ucapan Geng Dewan. Geng Dewan, ternyata kamu lebih buruk daripada binatang. Percayalah, cepat atau lambat, saya pasti akan membunuhmu, kata Kincen seraya menatap dingin ke arah Geng Dewan dan terlihat sangat marah. Hahaha, saya ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku, ucap Geng Dewan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.